Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, perkenalkan nama saya Andi Samsidar, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, Ibu akan membersamai Ananda semua untuk belajar Bahasa Indonesia pada hari ini. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik Ananda, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tentunya dengan materi yang berbeda dari minggu lalu. Hari ini materinya yaitu struktur novel sejarah. Iya, struktur novel sejarah. Tetapi Ananda, sebelum kita membahas materi struktur novel sejarah, mungkin Ananda masih ada yang ingat materi minggu lalu mengenai informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Masih ada yang ingat ya? Iya, jadi minggu lalu itu sudah dijelaskan mencari informasi dalam teks cerita sejarah, ya. Nah, apa saja atau bagaimana sih mencari informasi dalam novel sejarah? Tentunya Ananda semoga masih ingat rumusnya kemarin ya, yaitu dengan menggunakan 5W dan 1H atau dikenal dengan istilah adik Simba. Iya, Ananda. Jadi setelah mempelajari informasi, maka kita melangkah ke struktur novel sejarah. Tetapi sebelumnya Ananda, iya. Nah, mari kita berpantun bersama dulu Ananda semua ya. Jadi, Ananda semua bisa ikut membaca pantun ini. Iya, sebagai awal pertemuan kita pada hari ini. Nah, pantunnya, ayo kita baca bersama Ananda ya. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat, sambut ceria dengan semangat. Iya, dengan pantun ini semoga Ananda semua dalam mengikuti pembelajaran sebentar itu tetap ceria dan tetap semangat ya. Oke. Nah, Ananda, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu mengidentifikasi struktur novel sejarah. Ya, jadi diharapkan nantinya Ananda semua setelah mempelajari tentang struktur novel cerita sejarah ini, yaitu nantinya diharapkan Ananda semua sudah mampu mengidentifikasi struktur dalam novel sejarah. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Iya. Ananda semua, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam apa itu struktur atau apa saja struktur novel sejarah, marilah kita terlebih dahulu mengingat kembali, ya, mengingat kembali arti dari novel sejarah itu. Ya, bisa dibaca di layar Ananda bahwa novel sejarah adalah novel yang menceritakan tentang fakta, iya, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan luas dari pengarang. Iya, jadi perlu digarisbawahi bahwa novel sejarah itu adalah fakta, ya. Ya, ini yang perlu digarisbawahi ya Ananda. Fakta atau kejadian masa lalu. Jadi intinya cerita yang berdasarkan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Dan tentunya memiliki nilai kesejarahan. Iya. Jadi memiliki nilai kesejarahan. Nah, bisa bersifat naratif, bisa bersifat deskriptif, dan tentunya disajikan dengan daya hayal atau pengetahuan luas dari pengarang. Karena ini adalah novel, maka tentunya dia berhubungan dengan daya hayal. Iya. Paham Ananda sampai di sini? Jadi saya ulang kembali ya. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu, yang tentunya memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya hayal. Iya, daya hayal atau pengetahuan luas dari pengarang. Yaitu adalah pengertian dari novel sejarah. Ya. Next. Ya. Berbicara mengenai struktur, ya, struktur novel sejarah. Berbicara mengenai struktur tentunya tidak jauh dari bagian-bagian. Kalau manusia mempunyai bagian kepala, badan, dan kaki, dan tumbuhan mempunyai daun, mempunyai batang, mempunyai akar. Nah, teks novel sejarah juga ini harus juga mempunyai bagian. Nah, bagian itu dikenal dengan struktur. Ya. Jadi itu adalah struktur. Juga mempunyai bagian-bagian. Apa saja strukturnya? Mari kita lihat ya. Iya, yang pertama adalah orientasi. Jadi, struktur novel sejarah yang pertama itu adalah orientasi atau pengenalan situasi cerita. Ingat ya, yang pertama adalah orientasi. Kemudian, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Ya, jadi yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Jadi Ananda, sebentar kita bahas satu demi satu ya. Ya. Jadi struktur yang ketiga ada menuju konflik. Jadi ini struktur yang ketiga. Jadi sudah ketiga ya. Yang pertama orientasi, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik. Selanjutnya, struktur selanjutnya puncak konflik. Ya. Puncak konflik, jadi ini adalah struktur yang keempat.
Kita ulang lagi. Pertama orientasi, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik. Iya. Selanjutnya ada penyelesaian. Ya. Jadi setelah ada orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik. Nah, lanjut lagi ke penyelesaian. Setelah penyelesaian, ada koda. Jadi struktur yang terakhir itu adalah koda. Bisa diperhatikan Ananda di layarnya, bisa dibaca kembali bahwa struktur novel sejarah itu ada 6 yang ditampilkan, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Jadi itu adalah strukturnya. Nah, Ananda, mari kita bahas satu demi satu. Sebenarnya orientasi itu apa? Iya. Iya, orientasi. Kita melangkah dulu ke struktur yang pertama, yaitu orientasi. Nah, orientasi di sini yaitu di mana bagian teks di mana pengarang memperkenalkan setting, ya, setting cerita, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Iya. Jadi di bagian orientasi ini pengarang sudah memperkenalkan setting. Setting itu ada setting atau latar ya, setting waktu, tempat, biasanya juga ada suasana maupun peristiwa. Dan di bagian setting, di bagian orientasi ini sudah dapat disajikan dengan memperkenalkan para tokoh. Sudah ada adegan, memperkenalkan adegan dan hubungan antar tokoh. Jadi itu adalah orientasi atau pengenalan. Ketika Ananda ingin masuk SMA, tentunya Ananda semua sudah mengalami atau menjalani masa orientasi. Apa saja yang dilakukan pada saat orientasi di sekolah? Tentunya Ananda semua diperkenalkan dengan lingkungan sekolah. Baik dari segi lingkungan, guru-guru, kemudian kakak-kakak kelasnya. Nah, itu tentunya Ananda sudah alami pada masa orientasi atau pengenalan. Iya. Jadi tidak jauh berbeda ya. Kemudian mari kita lihat contoh penggalan teksnya ya. Ananda bisa membaca teks yang ada di layar. Perawakannya kecil, sekuntum bunga merah yang elok melekat di sanggulnya. Senyumnya menyilaukan mata, ia berdiri di pintu masuk. Sinar setengah gelap, bentuk badannya tampak jelas dikelilingi cahaya lampu dari belakang. Ya, itulah rupanya penggambaran yang terus hidup di ingatannya, di ingatan bekas suamiku. Iya, jadi ini adalah contoh penggalan teksnya. Nah, di penggalan teks ini dikategorikan orientasi, adanya pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh, kemudian ia berdiri di pintu masuk. Nah, sudah ada memperkenalkan latar. Sinar setengah gelap, berarti suasana. Bentuk badannya tampak jelas dikelilingi cahaya lampu dari belakang. Iya. Rupanya penggambar yang terus hidup di ingatan bekas suamiku. Iya. Jadi ini sudah ada memperkenalkan hubungan antar tokoh di dalam. Jadi itu adalah contoh penggalan orientasi ya. Penggalan teks ya, yang termasuk orientasi. Dan orientasi ini biasanya ada di
paragraf pertama atau di awal sebelum cerita ya, paragraf awal cerita. Baik Ananda, paham mengenai orientasi? Nah, sekarang kita lanjutkan. Pengungkapan peristiwa. Iya, jadi ini adalah struktur yang kedua, pengungkapan peristiwa. Jadi, pada bagian ini disajikan peristiwa awal. Ya, peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah atau pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Jadi, dalam pengungkapan peristiwa ini, dalam cerita itu, Ananda sekalian, sudah muncul masalah, sudah ada pertentangan, atau sudah ada kesukaran-kesukaran bagi para tokoh dalam cerita itu. Jadi sudah ada peristiwa awal. Ini tergolong pengungkapan peristiwa. Jadi setelah orientasi, lanjut ke pengungkapan peristiwa. Orientasi tadi pengenalan, kemudian pengungkapan peristiwa, sudah mulai muncul berbagai masalah di dalam cerita itu, muncul pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Ya, kita lihat contoh penggalan teksnya. Baru beberapa bulan saja Kusno tinggal di rumah kami. Pada suatu hari di tengah suasana yang tambah hari tambah gerah di luar rumah, karena keadaan politik. Iya, karena keadaan politik. Muncul pegawai pos membawa telegram yang ditujukan kepada Soekarno. Ya, Pak Cokro ditangkap, kata Kusno waktu selesai membaca kertas biru itu. Ditangkap, apa sebabnya? Ya, jadi di sini sudah mulai muncul masalah. Sudah mulai muncul kesukaran-kesukaran yang dihadapi tokoh. Kira-kira di mana letak kesukaran-kesukarannya ya? Di sini ada kata kalimatnya ya. Ini suasana yang tambah hari tambah gerah. Di luar rumah karena keadaan politik. Jadi sudah ada kesukaran-kesukaran, sudah ada masalah yang dihadapi tokoh di dalam cerita itu. Ya, Pak Cokro ditangkap. Nah, ini dia masalah awal yang terungkap yang akan dihadapi tokoh. Jadi, Ananda, ini adalah contoh penggalan teks pengungkapan peristiwa. Ya, kita lanjut. Kemudian struktur yang ketiga menuju konflik. Ya. Tadi yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua, masih ingat Ananda yang kedua? Pengungkapan peristiwa, kemudian yang ketiga menuju konflik. Ya, seperti apa itu struktur di bagian menuju konflik? Nah, di bagian menuju konflik ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi tadi di bagian pengungkapan peristiwa sudah muncul masalah. Nah, di bagian menuju konflik ini masalah itu sudah bertambah sukar. Iya. Baik dari segi kegembiraan dalam cerita itu, baik dari segi kehebohan dalam cerita itu, ataupun kesukaran dalam cerita itu meningkat. Iya, meningkat perhatian di situ dalam cerita itu. Ini artinya menuju konflik. Iya. Kita lihat contoh penggalan teks menuju konflik ya. Silakan Ananda bisa dibaca. Tampak di layarnya. Pancaksara bahkan melihat persaingan amat tajam bakal terjadi
terutama riuhnya barisan orang-orang di belakang kuda merta dan barisan orang-orang di belakang Cakradara. Bagaimana dengan para yang bersangkutan? Kuda merta dan Cakradara karena beristrikan ratu pewaris tahta, tidak ubahnya ikut numpang mewarisi tahta itu sendiri. Jadi ini dikutip dari novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara, Krisna Haryadi. Nah, ini mengapa dikatakan teks ini tergolong atau masuk dalam struktur menuju konflik? Kita kembali ke pengertiannya. Terjadi peningkatan perhatian, baik kegembiraan dalam cerita itu, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, kira-kira di mana letak kalimatnya yang menandakan bahwa di sini menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh? Nah, di sini sudah ada warna merah ya. Persaingan amat tajam bakal terjadi. Ya. Persaingan amat tajam bakal terjadi ini sudah ada peningkatan konflik, sudah ada persaingan antara dua orang untuk menduduki tahta. Iya. Jadi seperti itu Ananda ya, dalam menganalisis cerita kita cari kalimatnya kira-kira di mana ya menunjukkan, oh ini bagian menuju konflik, oh ini bagian orientasi, oh ini bagian pengungkapan peristiwa. Nah, paham sampai di sini Ananda ya? Selanjutnya ada puncak konflik. Ya. Puncak konflik, jadi tadi menuju konflik, sekarang puncak konflik. Apa itu puncak konflik atau struktur puncak konflik? Yaitu bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Iya, klimaks atau inti cerita. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Iya, biasanya kalau pembaca membaca sebuah cerita atau novel, baik itu novel sejarah atau cerpen, biasanya dia menunggu inti atau klimaks cerita itu. Nah, ini berada di struktur puncak konflik. Inilah bagian cerita yang paling besar, paling mendebarkan. Disinilah inti cerita ya, puncak konflik. Mari kita lihat penggalan teksnya. Ya. Bisa dibaca Ananda ya. Ada apa Bayangkara macam liwu? Tanya Gajah Mada. Minta isi melaporkan sebuah peristiwa penting Kakang Gajah. Peristiwa apa? Tanya Gajah Mada. Pembunuhan terjadi lagi. Kali ini di Balai Gringsing. Betapa terkejut Gajah Mada yang dengan seketika terbayang kepada Senopati Gajah Enggon. Ini dari Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta, Krisna Haryadi. Nah, di bagian mana kira-kira yang menandakan bahwa penggalan teks ini berada di puncak konflik atau termasuk struktur puncak konflik? Nah, di sini ada, Ibu sudah tandai ya. Pembunuhan terjadi lagi. Kali ini di Balai Gringsing. Jadi ini pembunuhan terjadi lagi menandakan bahwa sudah terjadi pembunuhan dan terjadi lagi. Berarti di sini konflik, di sini klimaks, di sini inti ceritanya novel ini. Terjadi pembunuhan lagi. Iya. Jadi ini termasuk teks atau penggalan teks puncak konflik. Ya, baik Ananda. Nah, Ananda, kita kembali mengingat-ingat bahwa struktur yang pertama tadi ada orientasi, kemudian yang kedua pengungkap peristiwa, kemudian yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik. Kemudian selanjutnya penyelesaian. Ya.
Di dalam suatu cerita, ketika ada awal, orientasi, pengenalan, dan ada puncak, ada menuju konflik, ada puncak konflik, tentunya harus ada penyelesaian cerita itu. Ananda semua ya. Jadi kalau Ananda nanti membuat sebuah novel atau membuat sebuah cerita, baik itu novel atau cerpen, nah, jangan lupa ketika sudah puncak konflik, tentunya harus ada penyelesaian. Jangan membuat pembaca penasaran dengan penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaian di sini biasanya kalau dalam suatu cerita ya, biasanya itu dia berakhir bahagia, bisa berakhir bahagia, bisa juga berakhir sedih. Dikenal dengan happy ending dan sad ending. Ya, jadi kalau Ananda ingin nantinya membuat sebuah cerita, oh nanti novel yang saya buat ini harus happy ending misalnya, atau sad ending. Nah, bagian penyelesaian ini sebagai akhir cerita. Ya, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Ya, nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Iya. Jadi ini adalah penyelesaian, ini adalah akhir cerita. Ya. Jadi sudah bisa dilihat di dalam penyelesaian ini nasib-nasib yang dialami tokoh dalam cerita itu. Ya. Apalagi terutama tokoh utama dalam cerita itu. Itu tadi yang saya katakan, bisa saja ceritanya berakhir happy ending atau bahagia tokoh utamanya di akhir cerita, atau bisa saja sedih. Misalnya mengalami orang tuanya meninggal, tentu itu sedih. Ketika berakhir ceritanya menikah dengan orang yang diharapkan, tentu happy ending. Ya, jadi itu adalah penyelesaian ya. Jadi saya ulang Ananda, penyelesaian itu sebagai akhir cerita. Ya, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap. Ya, nasib-nasib yang dialami para tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Jadi ini adalah penyelesaian cerita. Ya, kita lihat contoh kutipan teksnya. Silahkan dibaca Ananda, nampak di layarnya ya. Begitulah Kakang, dalam penyergapan itu kami berhasil menangkap Raden Panji Rukmamurti yang menjadi pimpinan gerakan makar itu. Namun tidak berhasil menangkap Rangsang Kumuda. Kata Lembu Pulung. Tak apa, Rangsang Kumuda atau Pakering Suramurda sudah mati. Ya, sudah mati. Semalam kami hampir berhasil menyergapnya hidup-hidup. Tetapi ada orang tak dikenal yang mendahului melepas anak panah. Siapa pembunuhnya? Gelap gulita. Terus siapa Raden Panji Rukmamurti itu? Bangsawan dari mana dia? Nah, ini dikutip dari novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta Krisna Haryadi. Nah, mengapa teks ini tergolong struktur penyelesaian, berada di struktur penyelesaian? Nah, di sini ada kalimat mengatakan kami berhasil menangkap Raden Panji Rukmamurti yang menjadi pimpinan gerakan makar itu. Ya,
Jadi selama ini terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Panji Rukmamurti. Nah, terjadinya pemberontakan itu pasti dia berada di puncak masalah atau klimaks. Nah, ketika sudah ditangkap, ya terjadi penyelesaian. Ya, pimpinan gerakan makar itu sudah ditangkap. Ya, dan Ransang Kemuda itu sudah mati, sudah mati dengan dipanah dengan orang yang tak dikenal. Jadi semua komplotan pemberontak ini ada yang sudah ditangkap, ada yang sudah mati atau meninggal ya. Ya. Nah, ini menandakan bahwa cerita ini sudah mau selesai, sudah selesai. Kenapa? Konflik masalahnya sudah redam dengan penyelesaian, dengan ditangkapnya komplotan atau pimpinan makar itu. Paham Ananda sampai di sini? Iya, kita lanjut ya. Nah, setelah penyelesaian Ananda ada lagi struktur yang terakhir, yaitu koda. Ya, koda. Apa itu koda? Nah, bagian ini berupa komentar. Ya, komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Yang fungsinya, apa fungsinya? Sebagai penutup. Iya, sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Jadi koda ini opsional, pilihan, boleh ada dan boleh tidak ada dalam novel atau dalam cerita. Nah, ini struktur yang terakhir koda. Nah, Ananda sekalian, di bagian koda ini juga berfungsi sebagai penutup. Biasanya pengarang sebelum berakhir ceritanya dia menyimpulkan atau ada komentar yang bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang. Dan tidak mesti pengarang yang menyampaikan secara langsung dalam cerita itu. Tetapi terkadang seorang tokoh lah yang berkata atau yang mewakili di dalam cerita itu. Nah, itu termasuk koda. Silakan baca Ananda bagian kutipan teksnya. Bagaikan tercekik leher Sriwijaya Rajasa Sang Panji Waningyun. Raden Kudamerta tidak mampu berbicara ketika melihat dua perempuan itu akhirnya saling melepas pelukan. Meski dia Wiyata Raja Dewi Maharajasa telah meminta dia Menur Hardianingsi memiliki alasan untuk bersikuku dengan keputusan yang diambilnya. Jadi ini adalah bagian koda ya, atau penutup. Ya, penutup itu bisa mewakili atau menggambar mewakili dari cerita awal sampai akhir, tapi ada kata-kata yang mewakili cerita itu yang bisa dijadikan penutup. Bagaimana Ananda, sudah paham? Sampai di sini struktur teks atau novel sejarah? Masih ingat ya? Iya. Nah, untuk menguji kemampuan Ananda sekalian, dimanapun berada, nah kita akan bekerja. Di sini ada soal. Apakah Ananda sudah paham tadi materinya mengenai struktur novel sejarah? Mari kita lihat dan Ananda bisa berpartisipasi menjawab soal. Bisa dijawab secara langsung atau melalui chat box ya Ananda. Oke. Iya, silakan dibaca Ananda dan boleh raise hand ya yang sudah punya jawaban
boleh resen dan diungkapkan jawabannya secara langsung, boleh menyebutkan nama dan nama sekolahnya. Baik, sebelum kita menjawab soal, tidak lupa saya sampaikan salam hormat buat guru-guru pendamping di sekolah Ananda sekalian. Ya, cermati soal berikut. Sudah dilihat Ananda semua ya? Kita urutan struktur novel sejarah yang benar. Jadi ini yang diminta adalah urutan struktur novel sejarah yang benar. Kira-kira apakah dia berada di bagian A, B, C, atau D, atau E? Nah, ini yang mau diurut yang di bagian atas ya. Ada orientasi, menuju konflik, penyelesaian, koda, pengungkapan peristiwa, puncak konflik. Nah, Ananda silakan diurutkan struktur novel yang benar. Iya, ada yang sudah masuk melalui chat, yaitu UPT SMA Negeri 13 Bulukumba. Menjawab bagian A. Terima kasih dari SMA Negeri 13 Bulukumba. Mungkin ada yang bisa resen dan mengungkapkan jawabannya langsung ya. Nah, menurut Sri Yuliani jawaban yang tepat adalah bagian A. Mari kita lihat jawabannya. Iya, betul. Jadi bagian A. Ada tadi dari SMA 13, Bulukumba ada dari SMA 4. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2. Nah, ini adalah teksnya. Kita baca dulu apa petunjuknya ya. Tahapan alur penggalan novel tersebut. Ada orientasi, pengungkapan peristiwa, mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Kemudian menuju konflik, puncak konflik, dan resolusi. Nah, Ananda, silahkan baca penggalan novelnya. Ya, sudah dibaca Ananda? Oke, kita lihat pertanyaannya. Oke, kalau begitu kita lihat jawabannya. Kira-kira yang betul yang mana ya? Iya, ternyata yang betul adalah puncak konflik. Nah, kita melangkah ke soal berikutnya. Jadi, Ananda boleh resen, boleh langsung menjawab secara langsung, kemudian boleh juga menjawab di chat box. Jadi, soal nomor 3. Ya, ini adalah teksnya. Kita baca dulu apa perintahnya ya. Ya, tahapan alur penggalan novel tersebut ada orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan resolusi. Silahkan dibaca teksnya Ananda. Yang sudah bisa menjawab silahkan resen atau menjawab melalui kolom chat. Resolusi. Terima kasih Ananda atas jawabannya. Fitri Yuliani, Ananda Fitri Yuliani, terima kasih. Luar biasa. Nah, jawaban yang betul kita lihat. Oh iya betul, selamat buat SMA 4 Bulukumba. Jawaban yang betul adalah bagian E, adalah resolusi. Resolusi tadi masih ingat Ananda apa itu resolusi? Penyelesaian. Oke Ananda. Kita dibatasi waktu Ananda ya. Sebenarnya Ibu masih ingin menampilkan beberapa soal, tapi waktulah yang membatasi kita. Karena waktu pula kita harus berpisah pada hari ini dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah Bung Karno. Setulus hati, sepenuh jiwa,
sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.